Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penilaian kematangan organisasi perangkat daerah. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengelola aspek-aspek pokok yang dimilikinya menjadi salah satu indikator kinerja organisasi. Untuk menghasilkan kinerja organisasi perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola yang baik, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Peraturan Menteri tersebut menyatakan pembinaan penataan perangkat daerah provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat daerah dalam peraturan tersebut adalah penilaian kematangan organisasi perangkat daerah. Kematangan organisasi perangkat daerah ini diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variabel dan indikator, di mana setiap variabel dibagi ke dalam 5 level dan setiap level mempunyai indikator. Ruang lingkup penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan terhadap 3 komponen, yaitu tata laksana atau proses bisnis, budaya organisasi, dan inovasi, yang diperinci lagi menjadi 11 indikator atau variabel. Dalam analisis tingkat kematangan organisasi perangkat daerah, masing-masing perangkat daerah diukur tingkat kematangan organisasinya berdasarkan bukti atau evidence yang terverifikasi. Lalu setiap variabel diberi nilai 1 sampai dengan 5 sesuai dengan indikator level mana yang sudah terpenuhi. Nilai kematangan OPD adalah penggabungan dari 11 nilai variabel. Jika skor yang diperoleh antara 10 hingga 19, maka tingkat kematangannya ada pada level 1 atau sangat rendah. Dan jika skor yang diperoleh antara 46,1 hingga 55, maka tingkat kematangannya ada pada level 5, yaitu sangat tinggi. Dalam pengukuran kematangan perangkat daerah, level kematangan organisasi perangkat daerah ditentukan oleh sistem staging area, di mana level kematangan dapat meningkat dari suatu level ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara pengisian instrumen kematangan organisasi perangkat daerah. Jadi, nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan link Google Drive dari kami yang berisikan folder untuk masing-masing OPD. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat membuka folder sesuai dengan OPD-nya masing-masing. Saya akan mencoba untuk membuka salah satu foldernya, yaitu milik Sekretariat Daerah. Jadi, di dalamnya akan tersedia folder KOD tahun sebelumnya dengan tujuan agar mempermudah Bapak Ibu untuk mendapatkan dokumen atau file yang masih dapat dipergunakan. Selanjutnya, kita buka untuk tahun 2025. Di dalamnya akan ada 2 file instrumen, yaitu dalam bentuk Excel dan Word, serta folder untuk data dukung, di mana di dalamnya sudah tersedia masing-masing folder untuk 11 variabel. Dalam pengisian kedua instrumen tersebut, diharapkan hasilnya linear. Jadi, apabila variabel dalam instrumen Excel menunjukkan tingkat 5, maka pada instrumen Word juga pada tingkat 5. Langsung saja kita praktikkan untuk cara pengisian instrumennya. Pertama, kita buka terlebih dahulu untuk instrumen Excel. Jadi, di dalam instrumen Excel ini ada 11 variabel seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana pada masing-masing variabel terdapat indikator untuk menilai tingkatan dari variabel tersebut. Untuk instrumen Excel ini, Bapak dan Ibu mengisikan pada tabel hijau yang masih kosong, sesuai dengan indikatornya, di mana nanti angka yang Bapak Ibu isikan akan langsung terhitung dalam rumus pada kolom di sebelahnya, dan juga pada kolom kategori yang nantinya akan langsung muncul nilai atau skor dan juga tingkat yang dicapai berdasarkan skor tersebut. Saya akan mencontohkan untuk variabel 1, yaitu mengenai perencanaan pembangunan daerah, dengan indikatornya adalah persentase kesesuaian target kinerja kegiatan Renja dengan DPPA. Saya coba isikan, misalnya jumlah total indikator kegiatan pada Renja ada 9. Dan jumlah indikator kegiatan yang sesuai antara Renja dengan DPPA ada 9. Untuk presentasi ketercapaian kegiatan, dilihat dari jumlah total indikator dan kegiatan pada Renja, misalnya ada 9, dan jumlah indikator kegiatan yang mencapai target tersebut yaitu 9. Maka pada kolom sebelahnya akan muncul nilai atau skor dan juga tingkatan yang dicapai oleh variabel 1. Lalu Bapak Ibu juga perlu mengunggah data dukung, di mana data dukung yang diperlukan dapat dilihat dari file instrumen Word. Untuk variabel 1 ini menunjukkan tingkat 5, maka Bapak Ibu perlu mengunggah data dukung dari tingkat 1 sampai 5.
Dan apabila tingkatannya berada pada level 3, maka Bapak Ibu perlu mengunggah data dukung dari tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Lalu, untuk deskripsi dalam kolom penjelasan dan data dukung, untuk tingkat 4 dan 5 dapat dihapus. Untuk cara unggah data dukungnya, Bapak Ibu dapat mengklik link unggah data dukung sesuai dengan variabelnya, yang nantinya akan terhubung ke Google Drive. Selanjutnya untuk variabel 2, yaitu mengenai monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas. Monitoring di sini yang dimaksud adalah monitoring triwulanan, dan untuk rencana dan realisasi target capaian fisik dilihat dari realisasi anggaran triwulan. Dan untuk data dukungnya, Bapak Ibu dapat membuka kembali file instrumen Word, di mana Bapak Ibu dapat menyesuaikan data dukung apa saja yang perlu diunggah sesuai dengan tingkatannya. Berikutnya untuk variabel 3, persentase kepemilikan dokumen sistem penjaminan mutu didapat dari jumlah layanan yang direncanakan memiliki penjaminan mutu. Artinya, jumlah layanan langsung yang ada di perangkat daerah dibanding dengan jumlah layanan yang memiliki dokumen penjaminan mutu atau standar pelayanan yang sudah tersedia. Dan untuk persentase tenaga bersertifikasi, yaitu jumlah total pegawai dibanding jumlah pegawai yang bersertifikasi. Sertifikat di sini bisa berupa sertifikat diklat ataupun sertifikat keahlian. Untuk variabel 4 mengenai SOP pelayanan perangkat daerah, di sini jumlah SOP yang harus dimiliki, artinya jumlah kegiatan yang ada di perangkat daerah. Lalu isikan pula jumlah SOP yang dimiliki atau SOP yang tersedia pada perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu, isikan jumlah SOP yang harus direvisi dan juga yang sudah direvisi. Variabel 4 ini berkaitan dengan perbaikan SOP di perangkat daerah, lalu monitoring evaluasi dan pembaruan SOP-nya. Seharusnya seluruh perangkat daerah sudah ada dokumen SOP, jadi seluruh perangkat daerah minimal ada di tingkat 2 dengan data dukung daftar SOP. Jika sudah ada FKP atau forum konsultasi publik terkait dengan evaluasi SOP atau standar pelayanan, itu bisa masuk di level 3 dengan data dukungnya sebagai berikut. Untuk bisa masuk ke level 4 atau 5, harus ada SOP yang diperbaharui. Dan apabila penyusunan SOP itu menggunakan aplikasi, maka bisa masuk ke level 5. Untuk variabel 5, mengenai pendidikan dan pelatihan aparatur. Isikan jumlah target dan jumlah realisasi target capaian diklat, serta isikan jumlah total pegawai yang harus mengikuti diklat dan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat. Pada variabel 5 ini, berkaitan dengan bagaimana rencana pengembangan SDM diterapkan di perangkat daerah, mulai dari perencanaan hingga dengan pelaksanaannya. Jika rencana kebutuhan diklatnya masih parsial atau hanya untuk jabatan tertentu, maka masuk di level 2. Apabila rencana kebutuhan diklat disusun untuk seluruh jabatan dan ada laporan pelaksanaan diklat atau sertifikat, maka dapat masuk ke level 3. Untuk masuk ke level 4, yaitu dibutuhkan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat yang disusun oleh internal perangkat daerah yang dilaporkan kepada Sekretariat Daerah melalui BKD. Untuk variabel 6, mengenai analisis kebijakan pemecahan masalah, isikan jumlah target kegiatan penelitian atau kajian dan juga realisasi dari kegiatan tersebut. Dan untuk persentase pejabat fungsional ahli yang membuat analisis kebijakan, isikan jumlah total pejabat fungsional ahlinya, dan juga pejabat fungsional ahli yang membuat analisis kebijakan. Untuk variabel 6 ini, menggambarkan metode dan teknik pemecahan masalah kerja di perangkat daerah. Apakah pemecahan masalahnya dilakukan secara kolaboratif atau tidak? Untuk level 1, pemecahannya hanya dilakukan internal, yaitu penyusunan nota dinas dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh masing-masing jabatan. Untuk masuk ke level 2, paling tidak ada SK tim internal di perangkat daerah. Untuk level 3, yang dibutuhkan adalah dokumen SK tim teknis, di mana dalam tim tersebut melibatkan anggota dari perangkat daerah lain, atau lintas OPD. Untuk level 4 ini dibersyaratkan ada kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama ini bisa dari akademisi ataupun organisasi non-pemerintah. Dan untuk level 5 dibutuhkan dokumen SK tim ahli dan juga laporan kajian menggunakan konsultasi publik dan analisis feedback. Selanjutnya untuk variabel 7 mengenai manajemen sumber daya terukur.
Pada persentase kegiatan berbasis ASB ini dapat mengacu pada kegiatan yang ada di DPA atau kegiatan yang memiliki anggaran. Dan untuk jabatan yang harus beranjap ABK ini, maksudnya adalah jumlah jabatan yang ada di perangkat daerah. Lalu, untuk jumlah jabatan yang sudah beranjap ABK, dapat dilihat dari jabatan yang telah diisikan anjap ABK-nya pada aplikasi SIA-SN. Lalu, untuk jumlah total kegiatan yang harus berbasis analisis kebutuhan material, dapat dilihat dari kegiatan yang ada di Renja. Dan untuk jumlah kegiatan yang sudah berbasis analisis kebutuhan material, dapat dilihat dari DPA. Untuk pengisian pada variabel 8 mengenai manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur, Bapak Ibu dapat mengacu pada dokumen RTP ataupun DPA, di mana data dukung yang diperlukan untuk sampai pada tingkat 5, yaitu dokumen RTP, dokumen SK Satgas SPIP, hingga dokumen laporan penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya untuk variabel 9 mengenai pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur. Untuk jumlah indikator kinerja program dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran. Dan untuk jumlah target indikator kinerja utama dapat dilihat dari LKJIP. Variabel 9 ini berkaitan dengan pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur. Ini berkaitan dengan SAKIP. Untuk bisa masuk ke level 5, syaratnya adalah di dalam dokumen LKJIP dan LHS SAKIP, indikatornya sudah mencapai 90%. Dan untuk perangkat daerah yang capaian kinerjanya belum sampai ke 90%, maka masuk ke level 4. Untuk variabel 10, mengenai pengembangan inovasi layanan perangkat daerah. Untuk jumlah tusi organisasi, Bapak Ibu dapat melihatnya di Perbub SOTK perangkat daerah masing-masing. Dan apakah ada proposal inovasi pada tusi organisasi Bapak dan Ibu, dan berapa jumlahnya maka dapat diisikan. Selanjutnya, untuk rencana inovasi, apakah ada di OPD Bapak Ibu, dan berapa jumlah realisasi dari rencana inovasi tersebut. Untuk variabel terakhir, yaitu variabel ke-11, mengenai budaya organisasi perangkat daerah, Bapak Ibu dapat mengisikan berapa jumlah rencana kegiatan budaya kerja dan juga realisasinya. Misalnya, seperti adanya slogan, moto, maklumat pelayanan, dan lain sebagainya. Lalu isikan jumlah total agen perubahan yang dimiliki dan juga jumlah agen perubahan yang sudah melakukan tugasnya. Setelah semua variabel terisi, maka pada kolom kategori di bagian bawah akan muncul total skor atau nilai dari ke-11 variabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi bagian organisasi. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.